Halo zodiak Leo, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi bisa 100% tidak sama dengan cerita kalian, tapi bisa kalian ambil jalan garis besarnya ya. Sorry, maksudnya garis besarnya dalam pembacaan ini dan kalian bisa sesuaikan saja dengan situasi kalian. Kemudian tema yang kali ini akan aku ambil adalah tentang bagaimana sekarang keadaan kisah hubungan kalian dengan pasangan kalian dan apa pesan yang bisa kalian ambil dari pembacaan ini. Oke, pembacaan ini juga bisa vice versa ya, karena situasinya bisa kemungkinan energi yang tarik dalam pembacaan ini bisa kamu ataupun pasanganmu gitu ya. Oke. Kalau kalian ingin memfokuskan pada pasanganmu, misalnya kamu kepo dengan sebenarnya kenapa sih pasanganku gitu ya, kamu bertanya-tanya, silakan fokuskan pada pasanganmu, wajahnya seperti apa, kalian fokuskan dan sebut namanya di dalam hati. Oke, akan aku mulai ya dalam pembacaannya. Kalau kalian paham dengan pembacaan ini, mungkin ini bisa jadi adalah cerita kalian ya. Jadi ini bisa resonate dengan kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak paham dengan jalan cerita dari pembacaanku ini, kemungkinan ini tidak resonate dengan kalian dan ini bukan energi pembacaan kalian. Jadi tidak usah dipaksakan ya. Oke. Aku akan mencoba untuk membaca kartunya per kartu gitu ya. Dan mungkin per 6 kartu karena ini aku akan sekaligus mengambil kartu yang cukup banyak yang terjatuh ataupun yang terbuka ya. Untuk nanti pesannya itu aku akan mengambil dari 2 kartu terakhir yang dalam pembacaan ini ya. Oke. Rasa ini dulu. Ada The Devil. Kemudian ada King of Cups. Lalu ada Magician tapi terbalik ya. Kemudian ada Seven of Pentacle. Lalu King of Sword. Kemudian Six of Sword. Oke. 6 kartu terlebih dahulu. Aku rasa di sini ada seseorang yang ingin merusak suatu kepercayaan, suatu kreativitas yang sedang dijalani gitu ya. Sesuatu yang sedang dipikirkan, sesuatu yang sedang dibuat, kayak misalnya kayak gini. Misal ini suamimu gitu ya, atau ini pasanganmu. Dia sedang bekerja, terus dia ada nih suatu proyek di tim dia, dan dia punya ide bagaimana caranya agar proyek ini itu lebih cepat terlaksana, cepat selesai, dan lebih baik hasilnya. Misalnya dia mendapatkan suatu ide, dan ide ini bagus banget. Hanya saja mungkin teman di mana ini, di satu tim dia itu cemburu gitu loh. Ya, karena dia memiliki ide yang lebih bagus dan dia selalu dihargai, selalu disanjung, selalu ya intinya dibaik-baikin lah dengan orang-orang kantor, entah itu eh, bosnya atau teman-teman lainnya. Ada seseorang yang tidak suka padanya, sehingganya di sini dia merusak rencana itu. Padahal itu adalah rencana yang akan dilakukan oleh tim suamimu gitu, bukan hanya suamimu saja yang bekerja di situ ya. Jadi dia di sini melakukan berbagai cara agar
tindakan yang telah disusun oleh suamimu itu hancur seperti itu ya. Oke, kalian sesuaikan aja situasinya ya. Aku andaikan seperti itu. Nah, kemudian di situ ada magician ya. Jadi kegelisahan-kegelisahan orang ini yang membuat dia merasa aku harus menjatuhkan dia kayak gitu. Ya, orang ini maksudnya adalah si yang tidak suka pada pasanganmu kayak gitu ya. Nah, dia harus menjatuhkan si pasanganmu kayak gitu. Ini cukup mengerikan ya kalau menurut aku. Terus di situ ada Seven of Pentacles, tapi terbalik ya. Ya, mungkin suamimu ini itu orangnya ya dermawan kayaknya ya, atau mungkin ya memang memiliki pemikiran-pemikiran yang cair gitu, yang out of the box atau luar biasa. Makanya di sini dia orang ini tidak suka sekali dengan pasanganmu. Ya, juga aku rasa mungkin nanti kalau orang yang memberikan ide baik dan itu berjalan dalam uh, proyek ini, mungkin dia akan mendapatkan uang atau bonus lebih, atau mungkin akan dinaikkan jabatannya ya. Makanya orang yang iri pada pasanganmu ini menjatuhkannya. Karena di sini ada Seven of Pentacles. Dia uh, memiliki rasa ketakutan kalau orang yang dia irikan itu ya, atau pasanganmu ini yang diiriin itu akan memiliki apa finansial yang lebih baik kayak gitu ya, ya mendapatkan bonus kayak gitu ya. Nah, sedangkan dia juga iri, dia juga mau gitu loh ya, tapi dia tidak memiliki ide-ide cemerlang untuk meningkatkan apa namanya, proyek ini gitu, memberikan ide pada proyek ini. Ya, dia akan terus membuat rencana-rencana yang cukup berbahaya ya untuk suamimu atau untuk pasanganmu. Dia cukup apa namanya, akan melakukan tindakan-tindakan jahat lah intinya seperti itu. Apa itu intinya? Dia ingin merusak rencana atau ide-ide atau strategi yang sudah suamimu atau pasanganmu buat gitu. Ya, hati-hati dengan orang ini. Bahkan aku rasa orang ini akan mendeklarasi atau menunjukkannya justru malah ya. Dia tidak akan secara diam-diam gitu. Maksudnya gini, sebenarnya suamimu tahu orang yang iri dan tidak suka padanya itu dia tahu. Dan orang yang ingin berlaku jahat atas rencana dalam proyek ini tuh, yang ingin menghancurkan proyek ini atau tidak suka pada dialah intinya gitu ya. Jadi pasanganmu ini tahu siapa orang yang tidak suka padanya itu dia tahu. Ya, karena orang yang tidak suka pada pasanganmu ini yaitu mendeklarasikan atau me- menunjukkan terang-terangan pada pasanganmu bahwa dia tidak suka kayak gitu. Dan suamimu itu sudah punya insting, sudah kayaknya nih kalau misalnya ada masalah ini ada sangkut pautnya dengan orang itu kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Terus ini ada kartu apa nih? Three of Wands, terus Five of Cups, kemudian Ten of Cups, lalu Temperance, lalu Seven of Wands. Oke, cukup sulit untuk panggilnya. Aku ambil acak-acak. Kemudian Two of Pentacles. Oke, aku rasa ini nanti akan segera ketahuan ya. Ketahuan bahwa orang yang berlaku curang terhadap proyek ini atau ingin menghancurkan proyek ini ya, itu siapa orangnya. Itu akan segera diketahui oleh tim kalian, maksudnya tim suami kalian, atau mungkin ini bukan kalian juga, mungkin ini bukan pasangan kalian juga, tapi mungkin ini ceritanya juga tentang kalian ya. Nah, intinya di sini bisa kalian sesuaikan aja ya, karena ini bisa juga ceritanya vice versa.
eh dan setelah tahu gitu ya, orang ini akan merasa bersalah, orang ini akan ya menyesali atas tindakannya seperti itu ya. Dia akan apa berkata jujur bahwa dia merasa kecewa, mengapa hanya pasanganmu lah yang dipandang, pasanganmu lah yang memiliki ide-ide yang cemerlang, pasanganmu yang lebih dihargai kayak gitu. Intinya dia iri, dia akan ketika dia sudah ketahuan gitu ya oleh tim kamu atau bahkan bosnya pasanganmu di sini, dia akan mengakui atas tindakannya di sini. Kemudian di situ ada Five of Cups ya, tapi terbalik ya. Hmm, Oke, ya dia di sini akan mengutarakan kembali isi hatinya. Kemudian mungkin ada niatan dia juga untuk meminta maaf ya, meminta maaf. Tapi di sini aku lihat ada kemungkinan buruk untuk dia yang iri pada suamimu. Mungkin dia akan mendapatkan dispensasi kayak gitu ya, atau apa kok dispensasi sih, apa sih namanya, kayak intinya tuh kalau belum dipecat tapi dia itu kayak di istirahatkan dulu gitu loh. Kayak gitu ya intinya. uh, atau dia makin lagi akan dipandang buruk oleh tim kalian atau orang-orang di kantor dia gitu ya. Aku rasa intinya di sini ya cukup suamimu atau pasanganmu di sini dizolimi kayak gitu sih. Terus ada Ten of Cup dan terbalik juga ya. Oke, kemarahan dalam hati pasanganmu gitu ya. Itu memang cukup uh, membuat dia geram ya, membuat dia menyesali kenapa kayak gitu ya. Seharusnya kan karena kalian adalah teman setim, seharusnya saling mendukung, saling membantu. Tapi kenapa dia justru malah menusuk pasanganmu dari belakang kayak gitu. Jadi pasanganmu cukup apa namanya? Sakit hati kayak gitu ya terhadap dia, cukup cukup menyesali tindakannya kayak gitu. Tapi aku rasa karena di sini ada temperance ya. Aku rasa suamimu atau pasanganmu yang telah dizolimi ini dia ya akan memaafkan orang yang telah menyakiti dia gitu. eh Dia akan apa ya? Intinya kalau dibilang membaiki ya dia ada rasa kecewa sih ya pasanganmu ini terhadap orang yang telah menzolimi pasanganmu. Tapi dia akan berpikiran terbuka kayak gitu. Dia akan memaafkan ya, dia akan lebih apa ya, legowo kayak gitu ya bahasanya. Oke, tapi karena di sini ada Seven of Wands ya, jadi aku akan mengambil pesannya dari dua kartu ini ya. Seven of Wands, tenang aja, usaha pasanganmu ya dalam mengembangkan proyeknya dalam pekerjaan itu sebelum sampai hancur banget gitu. Itu udah ketahuan kan orang ini, orang yang ingin iri pada pasanganmu ini. Jadi ya itu akan terselamatkan dan proses dalam pekerjaannya pada proyek ini pun akan terus berjalan ya. Jadi sebelum proyek ini hancur oleh orang ini, orang yang iri pada suamimu, ya dia akan apa tuh namanya, me, me, ya mengetahuinya kayak gitu ya. Jadi tidak akan sampai hancur gitu. Proyeknya akan terus berjalan dan suamimu akan mendapatkan apa tuh posisi yang menguntungkan gitu ya. Mungkin dia akan lebih dipercaya lagi, mungkin dia akan mendapatkan lebih simpati dan empati dari teman-teman kerjanya seperti itu ya. Mungkin ya dia akan mendapatkan suatu reward dari bosnya ya, semacam itu. Intinya ada kartu yang dia akan merasa bangga gitu ya, akan ada kebanggaan yang dia dapatkan atau reward yang akan dia dapatkan kayak gitu. Kemudian di sini ada Two of Pentacles ya, akan ada suatu kegembiraan yang akan dinikmati oleh pasanganmu kayak gitu. Ya mungkin dia merasa lega gitu ya, lega akhirnya
terjawab semua bahwa orang ini memang tidak suka pada pasanganmu di kantor dan dialah yang berlaku curang terhadap pasanganmu gitu. Dia yang tidak baik lah intinya, ya orang yang tidak baik. Terus aku rasa di sini mungkin setelah masalah ini selesai atau proyek ini selesai, pasanganmu akan mengajakmu untuk berekreasi ya, atau ya liburan semacam itu, atau ya mungkin berbelanja bersama. Intinya merefreshing eh pikirannya gitu ya. Pergi bersamamu seperti itu. Eh, ya, tunggu aja itu kapan ya, karena di sini aku tidak melihat itu, tapi tepat waktunya itu kapan gitu. Tapi aku rasa ini sebentar lagi kok, sebentar lagi ya. Energinya yang aku rasakan itu sebentar lagi. Ya, itu sih. Oke, untuk zodiak yang mungkin eh, terpaut ya, atau energinya masuk dalam pembacaan ini, entah itu zodiak yang hmm, ada pada suamimu, atau mungkin orang yang terpaut dalam masalah pasanganmu di sini ya. Aku akan bacakan. Oke. Ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, lalu Aquarius, Gemini dan Libra. Oh, Aries, Leo dan Sagittarius. Jadi aku rasa ke-12 zodiak lainnya pun bisa apa resonate ya, atau terpaut juga dalam pembacaan ini ya. Nah, untuk energi yang paling kuat dalam pembacaan ini ada Sagittarius, mungkin pasanganmu atau orang yang apa memiliki masalah dengan pasanganmu itu berzodiak Sagittarius. Kemudian ada Death. Death ini itu Scorpio ya. Ini energi yang paling kuat, tapi tidak menutup kemungkinan di ke-10 zodiak lainnya juga pun akan terpaut ya, karena energinya di sini semuanya ada. Oke, sekian dulu pembacaan aku untuk kalian ya, zodiak Leo. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Tapi kalau tidak resonate ya udah nggak usah dipaksakan, dan pembacaan ini bisa vice versa. Jadi kalian bisa sesuaikan aja. Ataukah sebenarnya cerita ini bukan pada pasangan kalian, tapi justru pada kalian? It's not okay. Jadi nggak usah dibuat pusing ya. Oke, sekian dulu pembacaanku untuk kalian, dan salam sehat untuk kalian semua. Bye bye.